Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar Al-Quran. Sebelum membaca ini, kita lanjutkan memahami penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Utsmani atau memahami Rasam Utsmani sampai kepada alamatul waqaf, tanda-tanda berhenti. Yang pertama adalah tanda mim, huruf mim, tapi ini beda dengan mim yang kemarin ketika ada tanwin atau nun mati yang bertemu dengan mim atau ba. Itu mimnya kakinya ke bawah begini, mim begini. Nah, yang alamatul waqf itu mimnya mim begini. Nah, mim buntutnya ke samping, bukan ke bawah, bukan turun. Itu tanda berhenti. Apa artinya mim? Alamatul waqfil lazim, tanda wajib waqaf, wajib berhenti. Seperti nahwu innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah. Yasma'un itu di atasnya nun ada tanda mim begini. Mim kecil, buntutnya ke arah samping, bukan yang buntutnya ke bawah turun. Menandakan bahwa ini harus berhenti. Apa maknanya harus berhenti? Kenapa harus berhenti? Karena ketika tidak berhenti itu akan dipahami dengan pemahaman yang salah maknanya ketika dibaca lanjut. Maka harus berhenti supaya tidak terjadi pemahaman yang keliru. Maka harus berhenti, nggak boleh dibaca terus. Artinya kalimat sebelum tanda mim dengan kalimat yang sesudahnya itu berbeda konteks. Berikutnya tanda lam alif. Tanda lam alif. Alamatul waqfil mamnu, tanda dilarang berhenti. Ada tanda lam alif kok malah berhenti. Salah. Dilarang berhenti malah. Lu ada tanda waqafnya lam alif kok. Kan tanda berhenti. Ya berhenti tapi berhenti yang dilarang. Mamnu. Nahwu alladzina natawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Thayyibina sama yaquluna itu ada lam alifnya di atas nanya thayyibin. Nah, ini juga sebaliknya. Kalau ini diberhentikan di situ, itu akan menjadi potensi salah paham, salah memaknai. Maka jangan berhenti di situ supaya hubungan antara kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya ini sebelum lam dengan sesudahnya lam ini tetap dalam satu rangkaian pemahaman. Jadi itu sebaliknya, kalau yang dilarang, yang harus berhenti, itu kalau dibaca lanjut tanpa berhenti akan menimbulkan salah makna. Tetapi ketika tandanya mamnu'ul waqfi, tanda larangan berhenti, kok malah berhenti, itu bagi orang yang paham nanti akan salah pengertian pemahaman ayat. Lah untungnya orang Indonesia padha ora ngerti ini. Mbuh karepe apa? Mau mandek apa ora mandek, berhenti atau ndak berhenti, mbuh
mestinya wajib berhenti baca terus karena ya ndak paham maksudnya. Kemudian tanda jim, huruf jim. Apa maksudnya? Alamatul waqfil jaizi jawazan mustawat torofain. Tanda jim itu tanda boleh berhenti. Baik berhenti maupun tidak berhenti itu boleh. Jawaz. Artinya dibaca terus ya ndak apa-apa. Dibaca berhenti juga ndak apa-apa. Jadi jawazan mustawat torofain. Boleh dibaca terus, boleh berhenti. Itu tandanya jim. Nahwu seperti nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bil haqqi itu setelahnya huruf qaf ada jim kecil di atas. Artinya penjenengan boleh berhenti di situ bil haqq. Innahum terus mulai. Atau penjenengan baca terus, itu tidak masalah. Berikutnya tanda wakaf shod, lam sama alif layinah. Alif bengkong, sholat, shod, lam. Niku singkatan. Apa maknane? Alamatul waqfil jaiz ma kaunil wasli aula. Tanda berhenti boleh. Boleh berhenti penjenengan di tanda yang tandanya shod, lam, alif layinah, alif bengkong. Shod, lam, terus bengkong alifnya. Wasol, aula. Boleh berhenti tapi terus lebih baik. Wasol, aula. Shod, lam, disingkat. Contohnya wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Nah, itu setelah huwa setelah wawunya itu ada tanda shod, lam, alif layinah kecil di atas. Boleh berhenti di situ tapi wasol terus lebih baik. Illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu shod, lam, alif layinah. Berikutnya tanda wakaf qaf, lam, alif layinah. Qaf, lam. Alamatul waqfil jaiz ma kaunil waqfi aula. Tanda boleh berhenti. Cuma wakaf berhenti lebih utama daripada dibaca wasol, baca terus tanpa berhenti. Boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih baik, lebih utama berhenti. Singkatannya qaf, lam, wakaf, aula, lebih utama berhenti. Nahwu seperti Qur Rabbi ya'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, illa qalilun. Setelah lam itu di atasnya ada tanda qaf, lam kecil. Kemudian fala tumari fihim. Lebih baik berhenti qalil. Meskipun boleh dibaca terus. Bu Tati Lailatul Maghfirah sedang menonton. Alhamdulillah. Bude sugeng dalu. Berikutnya tanda titik 3 seperti lambangnya Mitsubishi itu. Nah, itu ada berpasangan dua. Ada tanda seperti itu, tandanya logonya mobil Mitsubishi. Tapi hanya titik, bukan bintang, ya, titik 3 begitu. Ada di 2 tempat. Satu ayat itu mesti di 2 tempat. Nukil waqfi bihaitsu idza wuqifa ala hadil waqfu alal akhar. Tanda alamatu ta'anukil waqf. Tanda saling berhubungannya dua wakaf ini, dua tanda ini. Artinya apa?
Idza wuqifa ala hadil mawdi'ain, ketika panjenengan berhenti di satu tanda, mungkin di tanda yang depan Anda berhenti, maka di belakang Anda tidak boleh berhenti. Nah, tapi kalau panjenengan yang di tanda awal baca langsung terus, maka Anda berhenti di tanda yang belakang. Lek ning ngarep enggak stop, stopnya di belakang. Lek di depan sudah stop, di belakang jangan stop. Nah, itu tanda ta'anukil waqaf tadi. Mu'anakoh, saling berpelukan, saling berangkulan. Mu'anakoh itu dari kata unukun, leher, berpelukan, meluk leher. Jadi yang pertama boleh berhenti, tapi kalau pertama berhenti, yang kedua nanti jangan berhenti. Tapi kalau yang pertama Anda tidak berhenti terus, nanti di belakang yang berhenti. Itu tanda alamatu ta'anukil waqfi. Pun niku tanda-tanda wakaf di dalam Mushaf Utsmani. Monggo deres selanjutnya surah At-Tur. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور ورق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. Oh ya, tambahan, ketika di akhir ayat banyak orang mungkin ketika ayatnya pendek-pendek itu dibaca terus, tidak berhenti pada ayat, akhir ayat yang ada angkanya itu. Nah, ketika dibaca terus, maka panjenengan harus membunyikan huruf terakhir sebelum tanda ayat. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu ahad sama Allahus somad itu dipisah dengan tanda ayat. Ketika berhenti ya Qul huwallahu ahad. Tapi ketika baca terus tidak berhenti, maka huruf terakhirnya ahad itu harus dibunyikan. Enggak boleh baca terus tapi dimatikan. Misalnya Qul huwallahu ahad Allahus somad, itu salah. Secara teori salah. Ya, yang benar gimana yang benar? Harus dibunyikan huruf terakhirnya ahad, yaitu ahadun. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Begitu bunyinya. Ahadun tanwin ketemu dengan Allah. Allahnya itu alifnya hamzah wasol. Ketika dibaca terus hamzah wasol itu enggak dibunyikan. Enggak boleh. Qul huwallahu ahadun Allahus somad, enggak boleh. Hamzahnya enggak terbaca ketika dibaca terus di tengah-tengah ucapan. Itu hamzah wasol, kemarin sudah saya jelaskan. Kecuali hamzah kotok. Hamzah kotok itu meskipun di tengah ucapan harus dibunyikan. Contoh apa? Wa adkhilnal jannata. Nah, wa adkhilna. Tidak boleh wadkhilna. Karena hamzahnya hamzah kotok. Adkhala yudkhilu itu adkhil. Itu hamzahnya hamzah kotok. Meskipun diawali dengan wa, itu tidak boleh dibunyikan wadkhil. Tapi udkhul itu wadkhul karena hamzahnya hamzah wasol. Masuklah, tapi kalau masukkanlah, masukkan dengan masuklah itu beda. Masukkan kami ke surga itu wa adkhilnal jannata.
Wa adkhilna, hamzahnya harus dibunyikan. Itu hamzah kotok. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bunyi nun ahadun ketemu dengan lam, dibunyikan ahadunillahus samad. Nah, itu contoh berhenti wakaf tanda akhir ayat yang panjenengan tidak berhenti tapi baca terus. Maka huruf terakhir dari sebelum tanda ayat harus dibunyikan ketemu huruf awal ayat berikutnya. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Berhenti ayat. Tapi berikutnya awalnya alladzina. Nah, alladzina a-nya itu a hamzah wasol. Ketika di tengah ucapan meskipun ini awal ayat karena akhir ayat sebelumnya dibunyikan, maka a-nya tidak terucap. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Nah, itu tambahan penjelasan ketika panjenengan membaca terus pada tanda ayat. Kita lanjutkan. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadha am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Innal munafiqina fi jannatin wa na'im faqina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل نتربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب وهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Terusipun surah An-Najm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.